Assalamualaikum, halo aku Cindy, aku seorang mualaf. Dan balik lagi sama aku, mungkin banyak hal-hal yang masih aku ceritain tentang pengalaman aku mualaf dan segala macamnya. Dan aku di titik ini, aku udah capek ngejelasin sama diri aku ke semua orang. Dulu aku ingin kayak mungkin dimengerti sama semua orang, aku ingin orang tahu apa yang aku rasain, apa yang aku lewatin. Tapi semakin aku kayak dewasa dan semakin aku berumur ya pastinya, aku sadar satu hal, tidak semua orang yang orang akan mengerti kita. Dan itu nggak apa-apa. Sekarang kayak aku kayak juga lebih memilih tenang daripada sibuk menjelaskan semuanya. Karena yang paling penting, aku sendiri tidak meninggalkan diri aku, itu paling penting banget. Karena nggak tahu, kadang dulu tuh aku ngerasa kayak memaksakan orang untuk mengerti aku tuh sangatlah susah banget. Tapi ternyata itu adalah sebuah keegoisan yang mungkin dulu sikap aku mungkin ada yang salah. Dan aku juga gak paham sih, dulu tuh aku punya sikap juga dulu ya. Sebelumnya itu, awal aku sebelum mualaf tuh aku sikap overthinking sampai sekarang masih ada. Walaupun sekarang udah berkurang, alhamdulillah. Tapi rasa bersyukur juga alhamdulillah, waktu aku mualaf tuh aku kayak ngerasa aku lebih bersyukur. Ya aku ceritakan juga ada rasa berubahku. Tapi kalau misalkan dulu tuh sebelum aku mualaf, aku punya sikap yang di dalam sebuah pertemanan tuh kayak yang teman deket ya. Kalau cuman teman say hello atau cuma teman main dan kayak gitu-gitu mungkin gak terlalu berasa. Tapi ada tuh yang aku ngerasa kayak semua orang tuh harus mengerti gitu. Misalkan kayak aku butuh sesuatu hal yang kayak nemenin ataupun apa, jadi kamu harus nemenin aku gini-gini nih. Terus mungkin kalau ada yang mikirnya juga itu bosi dan segala macamnya, itu mungkin bisa jadi juga. Tapi itu dari diri aku sendiri, nggak tahu kenapa ketika aku ngerasain itu, aku langsung minta maaf sama teman deketku yang deket banget ya. Ini ada 1-2 orang lah ya, atau 2 orang ya bilangnya. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku tuh gini-gini nih, aku kayak gini. Dan aku alhamdulillahnya sekarang tuh udah berubah. Dan mungkin karena aku juga sudah belajar lebih dewasa lagi. Walaupun sebenarnya kalau kita makin tua makin berubah, punya sikap yang kekanak-kanakan juga. Yang terkadang sebenarnya kita tahu itu salah, tapi kita terus ngelakuin. Ada gak sih yang kayak gitu? Mungkin ada di fase kayak aku. Kudoakan kau Kak, supaya Tuhan Yesus menjamahmu dan dosamu diampuni. Silviana Pardede berkomentar, aku menanggapi. Assalamualaikum sahabat kita. Terima kasih Deku sudah mendoakan kakakmu yang baik budi ini. Cuman aku mengingatkan saja ya, Yesus ini tidak mampu mengampuni dosaku. Aku gak percaya dengan Yesus mengampuni dosa. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya kan? Yohanes 5 nomor 30, apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengadili, menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, tapi kehendak dia yang mengutus aku. Siapa dia? Siapa dia yang mengutus Yesus? Nah, Yesus juga mengajari murid-muridnya di masa hidupnya untuk berdoa. Bagaimana cara yang berdoa yang benar? Ada tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya kan? Minta pengampunan itu kepada yang mengutus dia, bukan kepada dirinya. Kau disuruh minta pengampunan. Masih berlaku ya ayat itu? Atau harus ditabrak-tabrakkan dulu dengan ayat-ayat yang lain? Rimang-rimang dulu ya adekku. Thank you. Sudah pernah baca di Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Not Y berkomentar, aku menanggapi. Assalamualaikum sahabat kita. Ini pernyataan apa pertanyaan coy? Kalau dari segi susunan kata, pernyataan ini kan? Oke, kita bahas pernyataan ataupun pertanyaan. Bagus, udah kau baca Al-Quran. Tapi nggak main kalau baca surah itu 1 ayat doang. Baca menyeluruh ya, biar dapat apa pesan yang tersimpan di dalam surah tersebut. Masuk biar gagal paham. Sering kalian itu kasih satu ayat, nggak peduli tuh berapa ayat sebelumnya, berapa ayat sesudahnya. Itu dia kalau ini pernyataanmu. Kalau pertanyaan, ku jawablah dengan nada yang sangat lembut. Sudah sayang, sudah ku baca. Berulang kali pun malah ya. Ini surah yang ke-19 dari 114 surah di dalam Al-Quran.
ada beberapa kali sudah kita tamatkan itu, ya. Semakin kuat iman Islamku setelah membaca surah Maryam ini. Terima kasih. Kudoakan kau kak supaya Tuhan Yesus menjamahmu dan dosamu diampuni. Silpiana Pardede berkomentar, aku menanggapi. Assalamualaikum sahabat kita. Terima kasih Deku sudah mendoakan kakakmu yang baik budi ini. Cuman aku mengingatkan saja ya, Yesus ini tidak mampu mengampuni dosaku. Aku nggak percaya dengan Yesus mengampuni dosa. Kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ya kan? Yohanes 5 nomor 30, apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengadili, menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, tapi kehendak dia yang mengutus aku. Siapa dia? Siapa dia yang mengutus? Yesus. Nah, Yesus juga mengajari murid-muridnya di masa hidupnya untuk berdoa. Bagaimana cara yang berdoa yang benar? Ada tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13, ya kan? Minta pengampunan itu kepada yang mengutus dia, bukan kepada dirinya. Kau disuruh minta pengampunan, masih berlaku ya ayat itu, atau harus ditabrak-tabrakkan dulu dengan ayat-ayat yang lain? Rimang-rimang dulu ya adekku. Thank you.